Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Answari, saya mahasiswa IAIN Pontianak. Video kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis yuridis wali audol menurut kompilasi hukum Islam, yang mana tugas ini untuk memenuhi tugas dosen pengampu Ustadz Komaruzzaman SHMSI BAA, dengan judul analisis yuridis tentang wali audol menurut kompilasi hukum Islam. Setidaknya kita mengetahui macam-macam dari wali dengan berdasarkan kompilasi hukum Islam yang tercantum dalam pasal 20 ayat 2 di kompilasi hukum Islam. Wali nikah dibagi menjadi dua, yaitu wali hakim dengan wali nasab. Namun ada penambahan dari ulama fikih dalam wali pernikahan. Saya akan menjelaskan tentang wali nasab dalam kompilasi hukum Islam, yaitu wali yang memperoleh hak sebagai wali karena ada perwalian darah. Jumhur ulama seperti Imam Malik dan Syafi'i berpendapat bahwa wali adalah ahli waris dan diambil dari garis ayah dan bukan dari garis ibu. Yang kedua, wali hakim. Perlu kita ketahuinya bahwa wali hakim yaitu adalah wali dari suatu negara atau wilayah yang berdaulat atau yang mendapatkan mandat dan kuasa untuk mewakilinya. Yang ketiga dari penambahan ulama fikih, yaitu wali muhakkam, adalah wali hakim namun dalam keadaan darurat. Misalnya ketika ada kudeta sehingga tidak ada pemerintah yang berdaulat, sehingga tidak ada berada di tangan penguasa atau sultan. Demikian juga maula, tidak berada pada negaranya sendiri tanpa seorang wali pun yang menyertai, sedang negara tidak mempunyai perwalian di negara tersebut. Berdasarnya macam-macam wali terbagi menjadi dua. Yang pertama wali ijbar dan wali ikhtiar. Wali ijbar ini sudah tidak asing lagi bagi seorang ulama-ulama, bahwasanya wali ijbar adalah wali yang menikahkan orang yang berada di bawah perwaliannya dengan kehendak saja tanpa meminta persetujuan dan izin dari orang yang berada di bawah tanggungannya. Hal ini bisa terjadi karena 4 faktor: kerabat, kepemilikan, wala, dan imamah. Yang B, tentang waliyatul ikhtiyar, adalah wali yang menerima izin kepada wanita yang berada di bawah perwaliannya ketika hendak menikahkannya. Wali inilah yang termasuk dalam ada ikatan kekerabatan atau kerabat yang memiliki hak aswabah dalam pembagian waris apabila salah satu walinya telah meninggal. Dari macam-macam wali di atas sudah jelas. Pertama kita masuk dari judul besar kita tentang wali audol. Perlu kita ketahui pengertian wali audol. Secara bahasa adalah al-audol adalah al-man'u, yang berarti melarang atau menghalangi. Sebagai disebut lisanul Arab, adalu al-mar'ah an az-zawj, berarti menahannya atau menghalanginya untuk tidak menikah. Itu secara bahasa pengertian dari wali audol. Secara istilah, wali audol ialah wali yang enggan atau wali yang tidak menikahkan atau menolak. Maksudnya seorang wali yang enggan atau menolak, tidak mau menikahkan menjadi wali dan pernikahan anak perempuannya dengan seorang laki-laki yang sudah menjadi pilihan anaknya. Begitu pengertian
secara bahasa dan istilah mengenai dasar hukumnya wali adl, yaitu ada dua. Yang pertama saya mengambil dari Al-Quranul Karim, yang kedua As-Sunnah atau Al-Hadis. Dalam Al-Quran, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surat Al-Baqarah ayat 232, yang bunyinya, yang firmannya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wala ta'duluhunna ayyankihna azwajahun, yang artinya, dan janganlah kamu para wali menghalangi mereka menikah lagi dengan calon suaminya. Yang kedua dalil as-sunnah. Dalam dalil as-sunnah ini saya mengambil dari hadis dari Aisyah yang menceritakan sahabat Mu'akkil bin Yasir bahwa Rasulullah SAW bersabda, yang artinya wanita mana saja yang menikah tanpa izin walinya, maka pernikahannya itu batil, maka pernikahannya itu batil, sehingga diulang ketiga kali. Akan tetapi jika ia telah digauli baginya mahar sebagai ganti atas yang telah dihalalkan atas kemaduannya, namun jika mereka berselisih, maka sultan adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai walinya. Hadis riwayat An-Nasa'i. Dalam hal ini secara zahir hadis Mu'akkil bin Yasir di atas menunjukkan tentang adanya larangan berbuat adl bagi seorang wali terhadap wanita atau menahannya agar tidak menikah dengan seorang lelaki pilihannya. Maksud dari sabda Rasulullah yang artinya, namun jika mereka berselisih, maka sultan adalah wali yang tidak mempunyai wali. Adanya seorang wali berbuat adl terhadap orang yang berada di bawah perwaliannya dan melarangnya untuk menikah, maka perwalinya berpindah kepada sultan, atau yang bisa disebut di negara kita dipindahkan ke wali hakim. Dari situ kita melihat bahwasannya wali adl sudah jelas dilarang, bahwasanya secara zahir wali adl bagi seorang wali tidak wanita untuk menahan agar tidak menikahkannya. Begitu dari pengertian wali dan macam-macamnya. Fokus dari jenis atau sifat penelitian tentang semiskripsi yang sejauh ini saya garap, guna untuk menunjang dan mengarahkan penelitian ini sampai pada target secara ilmiah. Maka penelitian ini menggunakan metode atau operasional dan kerja untuk dapat dipahami objek dan yang bersangkutannya. Dengan demikian pengertian dan pendekatan atau metodologi bukan hanya terus-menerus diartikan sebagai sudut pandang atau cara melihat suatu permasalahan yang menjadi perhatian. Akan tetapi juga mencakup pengertian metode atau juga teknik penelitian yang sesuai dengan pendekatan tersebut. Penelitian kualitatif mencoba mengartikan makna suatu kejadian atau peristiwa dengan mencoba berinteraksi dengan orang-orang dalam situasi atau fenomena tersebut. Masuk ke pokok judul, analisis yuridis kompilasi hukum Islam tentang wali adl. Bahwasanya wali adl adalah salah satu dari rukun nikah. Wali adalah salah satu dari rukun nikah yang harus untuk sahnya sebuah perkawinan. Wanita tidak bisa menikah dirinya sendiri tanpa didampingi wali yang sah. Agar agama Islam mewajibkan adanya wali dalam sebuah perkawinan. Terdapat dalam kompilasi hukum Islam pasal 19 sampai dengan pasal 23 dan pasal 18 PMA nomor 11 tahun 2007 tentang pencatatan nikah. Bahwasanya wali nikah ada kalanya tidak bersedia atau menolak untuk menjadi wali nikah bagi calon mempelai perempuan dikarenakan alasan tertentu disebut wali adl. Maka dari garis besarnya wali adl atau
wali adol bahwasanya wali yang enggan atau tidak menikahkan anak perempuannya. Nah, dari segi payung hukumnya, adanya permohonan penetapan wali adol untuk calon mempelai wanita yang akan melangsungkan perkawinan yang wali nikahnya tidak mau melaksanakan perkawinannya dapat mengajukan permohonan penetapan perwalian kepada pengadilan agama bahwa orang tuanya atau wali nasabnya tidak mempunyai kedudukan hukum, bisa secara bahasa baratnya legal standing untuk melakukan upaya hukum seperti verzet, banding dan kasasi. Perkawinan merupakan bagian dari perwujudan manusia sebagai homo homonisosis atau kecenderungan manusia untuk berteman, membangun ikatan antar sesama. Sebagai sebuah ikatan, perkawinan dapat dikategorikan ke dalam kontrak sosial yang dilaksanakan atas dasar kerelaan tanpa pelaksanaan penunjuk peranata agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun tata cara melangsungkan permohonan wali adol secara normatif diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Impres Nomor 1 Tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam. Kompilasi hukum Islam ini khusus untuk umat Islam. Dan pada pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang disebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Sedangkan pasal 4 kompilasi hukum Islam disebut bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Maksudnya yang terkandung dalam pasal di atas adalah perkawinan disebut sah ketika dilaksanakan berdasarkan aturan agama yang dianut kedua calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan. Perkawinan merupakan hak seorang perempuan yang dijamin oleh undang-undang. Hak ini ditegaskan pada pasal 50 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Disebutkan bahwa wanita yang telah dewasa atau telah menikah berhak untuk melakukan perbuatan hukum sendiri. Jadi tidak ada upaya hukum yang bisa mencegahnya. Itu seorang wanita itu memiliki hak asasi atau memiliki hak untuk melakukan sebuah hukum. Pasal 50 juga dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan melakukan perbuatan hukum sendiri itu adalah cakap menurut hukum untuk melakukan perbuatan hukum. Sudah jelas perbuatan hukum seperti nikah itu disebut perbuatan hukumnya. Dan bagi perempuan beragama Islam yang sudah dewasa untuk menikah diwajibkan untuk menggunakan wali. Penetapan tentang wali adol juga memiliki nafas yang sama dengan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017. Setidaknya dalam pasal 6 disebutkan bahwa hakim yang mengadili perkara perempuan berhadap dengan hakim tentang mempertimbangkan kesetaraan gender dan stereotip gender dalam peraturan perundang-undangan dan dalam hukum tertulis. Biasanya disebut dengan sekupuh atau sepadan. Yang kedua, melakukan penafsiran peraturan perundang-undangan dan atau hukum tidak tertulis yang dapat menjamin kesetaraan gender. Sangat jelas dan nyata bahwa penetapan wali adol yang diajukan di pengadilan agama berbanding lurus dengan perlindungan terhadap hak-hak perempuan. Adanya penetapan wali adol juga memberikan kemudahan pada perempuan yang akan membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Yang kedua, secara sosiologis wali adol bahwasanya
pada umumnya berkaitan dengan pertimbangan hakim melihat kenyataan bahwa hubungan antara calon mempelai laki-laki dan mempelai perempuan tidak hanya menjadi dinamika dalam internal keluarga masing-masing calon, akan tetapi bahwa telah jauh masuk ke dalam struktur dinamika sosial lingkungan masyarakat. Hubungan asmara yang dijalin mereka sudah diketahui khalayak dan pada beberapa kasus telah mendapatkan restu dari masing-masing walinya atau persetujuan. Secara sosiologis masyarakat dalam kondisi demikian menjadi suatu yang sangat rumit jika perkawinan yang telah diagendakan keduanya tidak direstui atau tidak diamini oleh keluarganya. Bukan tidak mungkin pula akan menimbulkan friksi tajam, tidak hanya antara calon dan orang tua dan keluarganya, tetapi bahwa dalam melibatkan elemen masyarakat yang sudah terlanjur meyakini bahwa keduanya merupakan pasangan yang ideal, karena semuanya itu tidak melanggar hukum, hanya ingin mencapai suatu keinginan dan melakukan perlangsungan perkawinan. Kredo psikologis berkenaan dengan kondisi atau stabilitas atau disebut dengan mental antara calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki. Dalam banyak permohonan wali adol, hubungan asmara telah terjadi sekian lama sehingga ikatan batin di antara keduanya telah terjalin dan tersebut demikian. Jika pun dikabulkan, maka dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang secara syar'i dilarang, dan di kecenderungan demikian lazim kita jumpai dalam pergaulan bebas masyarakat saat ini. Bukankah menghilangkan kemudaratan lebih dahulukan daripada mengambil manfaat? Berdasarkan hal-hal tersebut, maka penetapan seorang wali adal itu tidak harus didasarkan pada pertimbangan yang matang dan komprehensif. Pertimbangan normatif, yuridis, dan sosiologis harus termuat dalam konstruksi pertimbangan hukum hakim. Dengan demikian, penetapan tersebut tidak hanya menciptakan kepastian hukum, tetapi juga kemanfaatan, keadilan sebagai cita-cita hukum tertinggi. Jadi bahwasanya kita bisa menarik kesimpulan yang pertama tentang berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwasanya memberikan wewenang majelis hakim untuk memeriksa perkara permohonan penetapan wali adol dengan cara membuktikan kebenarannya peristiwa, dan semua fakta-fakta di lapangan itu harus diketahui, dan saksi-saksi yang telah dimandatkan oleh kedua pemohon. Yang kedua, penetapan wali adol berakibat perwalian pindah atau diganti oleh wali hakim dengan asas penentuan hukum atau menghilangkan kesulitan, atau disebut asas taisir mempermudah, atau asas tahfif memperingan, sehingga memenuhi konsep demi masalah manusia. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1984, penjabat yang ditunjuk menjadi hakim, yang menjadi wali hakim, yaitu kantor urusan agama. Di sini kedudukan wali hakim di sini sebagai wali pengganti dari wali wanita yang tadi, yang enggan dinikahi oleh wali aslinya. Jadi memiliki fungsi yang menikahkan mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki yang tadi. Agar kenapa? Agar memenuhi persyaratan yang sah menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku tentang sekarang ini. Selesainya menikahan mempelai berdua, kewajiban sebagai wali hakim dicabut kembali oleh hakim pengadilan agama. Jadi sudah jelas bahwasanya sudah banyak peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintahan tentang wali adol. Banyak sekali jalan keluar untuk mempelai perempuan untuk bisa melangsungkan resepsinya. Itu
itulah penyampaian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.